Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa dan saudara yang ada di Malaysia. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 62, ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam dunia ini ada begitu banyak manusia yang sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Memang tidak bisa dipungkiri banyak hal yang bisa mencuri ketenangan hati kita. Masalah dalam keluarga, usaha, pekerjaan, pergumulan keuangan, kekhawatiran akan masa depan, dan masih banyak hal lainnya yang dapat sewaktu-waktu mencuri ketenangan hati dan pikiran kita. Hal yang sama juga pernah dialami oleh Elia yang adalah seorang nabi Allah. Elia pernah melakukan hal yang spektakuler bersama Allah, yaitu mengalahkan dan membunuh 450 nabi-nabi Baal. Namun, usai kejadian tersebut, ancaman Isabel yang hendak menghabisi nyawa Elia membuatnya diliputi rasa cemas dan ketakutan yang begitu hebat, sehingga Elia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam kesendiriannya, dia begitu takut sehingga hati dan pikirannya pun tidak tenang. Bahkan Elia sempat berkata bahwa dia seperti ingin mati saja. Sampai akhirnya malaikat Tuhan datang dan memerintahkan Elia untuk bangun dan makan. Tidak cukup satu kali, bahkan malaikat Tuhan perlu memerintahkan hal tersebut hingga 2 kali. Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan tahu Elia butuh kekuatan untuk bisa bangkit kembali dan melanjutkan tugas panggilannya sebagai utusan Tuhan. Dan memang setelah itu Elia mendapatkan kekuatan yang baru untuk melayani Tuhan. Tekanan dan masalah adalah kenyataan hidup yang tidak terelakkan, saudara. Tekanan bisa membuat kita tenggelam dalam keterpurukan. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa kunci untuk memulihkan ketenangan hati dan memperoleh kekuatan untuk bangkit adalah dengan berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika situasi seakan tidak terkendali, segeralah datang ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan agar kita dapat tetap tenang, saudara. Janganlah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi bersandarlah selalu kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa hanya dekat Allah sajalah kita akan beroleh ketenangan, dan dalam tinggal tenang sesungguhnya terdapat kekuatan kita. Saudara, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan atau orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh saja datang, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ada tertulis, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang,
supaya kamu dapat berdoa. Doa yang lahir dari hati yang tenanglah yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Saudaraku, apa kunci mengalami ketenangan? Yang pertama adalah dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Hal ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita dan juga ibadah kita. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Yang kedua adalah punya penyerahan diri total kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Nasihat Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Puji Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, hidup di dalam kebenaran dan ketaatan. Ada tertulis di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, hanya dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup di dalam kebenaran, kita akan mengalami ketenangan hidup. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, bahwa kami senantiasa untuk dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan ketenangan bersama dengan Tuhan. Kami sadar hidup dalam dunia penuh dengan tantangan, namun kami tidak takut. Sebab Tuhan yang senantiasa ada bagi kami dan memberikan ketenangan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengarkan program ini, dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka sakit, Tuhan sembuhkan jamah. Dengan kuasa bilir-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam kesulitan, di dalam persoalan, permasalahan apapun, mari Tuhan tolong mereka. Pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu-belenggu dosa, ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.